Sumatera Utara memiliki banyak sekali tempat-tempat yang mempunyai nilai dan sejarah Islam yang bisa dikunjungi. Salah satu objek yang menarik adalah Masjid Al-Osmani. Masjid Al-Osmani ini terletak di Jalan Yosudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, sekitar 20 km sebelah utara Kota Medan. Masjid ini dulunya berada tepat di depan Istana Kesultanan Delhi di Labuhan. Masjid cantik yang terkenal dengan nama Masjid Labuhan ini merupakan masjid tertua yang ada di Kota Medan dan menyimpan banyak cerita sejarah yang sangat sayang untuk dilewatkan. Masjid Al-Osmani ini dibangun pertama kali oleh Sultan Osman Perkasa Alam, yaitu Sultan Delhi ke-7. pada tahun 1854 Masehi. Namun, putra beliau yang kemudian menyelesaikan pembangunan masjid ini karena pada saat pembangunannya masjid belum selesai, Sultan Osman Perkasa Alam sudah meninggal. Masjid ini dibangun dengan bahan-bahan kayu yang berkualitas yang kemudian pada tahun 1870 mulai dibangun secara permanen oleh putra beliau, yaitu Sultan Mahmud Perkasa Alam atau Sultan Delhi ke-8. Masjid ini memiliki mayoritas berwarna kuning sejak pertama kali dibangun oleh Sultan Delhi ke-7. Warna kuning yang ada pada masjid ini merupakan warna kebanggaan suku Melayu yang memiliki arti kemuliaan dan kemegahan. Perpaduan warna hijau yang menggambarkan simbol keislaman. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid ini juga dipakai sebagai tempat peringatan hari besar keagamaan dan tempat pemberangkatan menuju pemondokan jemaah haji yang berasal dari Medan Utara. Ruang sholat Masjid Al-Osmani berbentuk 4 persegi panjang dengan pintu pada ketiga sisinya. Pintu tidak ada di sisi sebelah barat karena menjadi tempat mihrab. Hiasan geometri dan lengkungan yang ada di bagian atas pintu dan 2 buah daun pintu pada bagian tengah. Bagian dalam mihrab dihiasi dengan lengkungan, pelipit datar, dan kaligrafi yang berisi ayat Al-Quran. Bagian atas mihrab dihiasi dengan lengkungan dan pelipit-pelipit yang merupakan hiasan lanjutan dari sisi barat. Selain hiasan itu juga diberi hiasan kaligrafi yang berisi surat-surat Al-Quran dan bunga-bunga serta sulur-suluran. Di Masjid Al-Osmani ini terdapat makam Raja Delhi yang dikuburkan. Nah, ada berapa sih makam raja yang dikuburkan? Jadi, di Masjid Al-Osmani ini terdapat 5 makam raja yang dikuburkan, yakni yang pertama itu Tuanku Panglima Pasutan, yaitu Raja Delhi ke-4. Yang kedua, Tuanku Panglima Gandhar Amaluddin, yaitu Raja Delhi ke-5. Yang ketiga itu Sultan Amaluddin Perkasa Alam, yaitu Raja Delhi ke-6. Yang keempat itu Sultan Osman Perkasa Alam. Yang kelima itu Sultan Mahmud Perkasa Alam. Nah, selanjutnya itu ada termaksud makam permaisuri dari kesultanan yang berasal dari Malaysia. Ketika pertama kali dibangun pada tahun 1854, ukuran Masjid Al-Osmani hanya 16 x 16 meter dengan material utama dari kayu. Pada tahun 1870,
Sultan Delhi ke-8 yaitu Mahmud al-Rashidin melakukan pemugaran besar-besaran terhadap bangunan masjid yang diarsiteki arsitek asal Jerman, yaitu J.D. Langeris. Selain dibangun secara permanen dengan material dari Eropa dan Persia, ukurannya juga diperluas menjadi 26 kali 26 meter. Renovasi ini selesai tahun 1872. Beberapa kali pemugaran terhadap bangunan masjid ini telah dilaksanakan tanpa menghilangkan arsitektur asli, yang merupakan perpaduan bangunan Timur Tengah, India, Spanyol, Melayu, dan Tiongkok. Kombinasi arsitektur empat negara itu, misalnya pada pintu masjid berornamen Tiongkok, ukiran bangunan bernuansa India, dan arsitektur bernuansa Eropa, dan ornamen-ornamennya bernuansa Timur Tengah. Rancangannya unik, bergaya India dengan kubah tembaga bersegi 8. Kubah yang terbuat dari kuningan tersebut beratnya mencapai 2,5 ton. Oke, itu saja dari Masjid Raya Al Osmani. See you.